Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di kesempatan video kali ini aku itu mau cerita-cerita aja sama kalian. Lebih tepatnya aku mau curhat sama kalian ya. Khususnya teman-temanku yang udah subrek channelku ini, yang udah selalu support aku, selalu komen, selalu berikan reaksi di channelku ini. Aku mau curhat sama kalian. Karena kalian-kalian ini udah aku anggap kayak teman dekatku, kayak sahabatku sendirilah. Sama kalian lah aku bisa curhat gini weh. Aku cuman mau tanya sama kalian. Mungkin teman-temanku yang udah sama-sama kerja di Jepang, ataupun ada yang kerja di negara lain, ataupun teman-temanku yang masih akan menuju berangkat kerja ke luar negeri. Di video ini aku cuma mau cerita sama kalian, kira-kira yang aku rasakan itu sama nggak kayak yang kalian rasakan. Karena kalau aku lihat dari beberapa senpai-senpaiku, senior-seniorku yang udah duluan juga, atau bahkan kohai-kohaiku, kok kayaknya alurnya itu sama gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita langsung ke poinnya aja ya. Kayak yang di thumbnailku buat itu, kok kayaknya kerja di luar negeri, khususnya aku yang kerja di Jepang, aku ngerasa kok kerja di Jepang ini kayak nyandu gitu, kecanduan. Ya kalau bahasa kasarnya kayak orang pakai narkoba gitu lah. Awalnya coba-coba, tapi pas udah masuk, kok kayaknya mau ninggalkannya itu berat gitu loh. Kita kupas satu-satu ya. Contoh kayak aku pribadi lah, aku cerita aku pribadi. Nanti kita ambil contoh senior-seniorku yang lain atau kohai-kohaiku yang lain. Pertama dari aku sendiri. 2016 aku ikut program Jepang. Singkat cerita, kerjalah aku di Jepang. Awalnya targetku itu sampai ikut Kokasik yang pertama, lulus nggak lulus pulang lah gitu. Aku bilang kan kayaknya 3 tahun kerja di Jepang nabung udah cukup lah buat modal gitu, niatku begitu. Tapi setelah udah berjalan 3 tahun, kayak yang sering dibuat di TikTok sama teman-teman, di Instagram gitu kan, aku kira 3 bulan itu cukup, ternyata baru pemanasan, yang gitu-gitu. Pernah kalian baca nggak? Dan itu kurasakan beneran. Aku kira 3 bulan kerja, 3 bulan, aku kira 3 tahun kerja di Jepang itu cukup. Ternyata cuman baru pemanasan gitu. Aku kira udah cukup untuk modal usaha segala macam. Ternyata nggak segampang itu. Setelah itu aku lanjut visa Tokutegino 2 tahun, 5 tahun. Sempat aku berpikir lagi, 3 tahun tambah 2 tahun udah 5 tahun aku kerja di Jepang. Kayaknya aku cukup lah. Toh hasil kerja 5 tahunku udah aku belikan ini gitu, bisalah untuk usaha. Ternyata faktanya sekarang aku balik lagi ke Jepang, kerja ke Jepang. Mungkin kalau dari curhatan teman-teman lain juga yang bilang ke aku, katanya singkatnya, salah satu yang membuat kita berat meninggalkan pekerjaan di Jepang ini dan kembali ke tanah air itu karena bahasa kasarnya gini weh. Biasa nerima gaji belasan juta, bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang nerima sampai puluhan juta. Tiba-tiba balik ke negara sendiri digajinya UMR gitu loh. Banyak kejadian gitu. Bukan maksudnya gak bersyukur ya weh ya. Kita kan berbicara fakta gitu loh. Karena aku pribadi terkadang aku baru sadar, terkadang, ini maaf ya, ini bahasaku pribadi, ini bahasa curahan hatiku sendiri. Karena terkadang capek juga gitu, terus berlindung di balik kata bersyukur gitu. Syukurin aja lah. Kalau nggak disyukurin nggak akan ada cukupnya. Tapi fakta nggak bilang kayak gitu. Apalagi udah nikah, udah punya anak, udah punya tanggung jawab. Bahan pokok udah mahal, semua apa-apa udah mahal. Zaman dulu
uang 50.000 100.000 dibawa belanja ke pasar, itu kita bawanya 2 kantong kresek besar. Sekarang 100.000 dapat apa gitu loh. Seakan-akan duit itu nggak ada harganya gitu. Jadi kita bercermin dari fakta itu kok kayaknya memang nggak bisa gitu loh. Cuman di sisi lain, aku lihat teman-teman yang kerja di Indonesia gaji UMR hidupnya. Kok aku nggak bisa? Apa aku nggak bersyukur? Tapi aku udah bersyukur, tapi kok kayak ya memang faktanya kurang gitu loh. Karena ada juga pernah aku tanya temanku yang kerja di Indonesia, gajinya ya UMR gitu. Kayak yang ku bilang tadi ya, dia cuma bisa berlindung di balik kata bersyukur, padahal fakta aslinya ya nggak cukup gitu loh. Dia sendiri ngerasa pahit gitu, kejepit, sampai harus pinjam sana pinjam sini gitu. Aku tahu curhatanku kali ini di video ini bakal pro dan kontra pastinya. Makanya nanti kita di kolom komentar kita diskusi kayak mana baiknya ya. Kayak yang aku bilang di awal tadi lah, kita ambil contoh senior-seniorku. Banyak senior-senior kayak gitu. 3 tahun kerja di Jepang, merasa udah cukup nih untuk modal, balik ke Indonesia. Memang dia buka usaha. Ternyata buka usaha itu gak segampang yang dibayangkan. Harus punya skill juga gitu. Selain modal harus punya skill gitu. Terakhir modalnya habis, usahanya mandek, balik lagi ke Jepang. Apakah teman-teman di sini ada yang mengalami hal kayak gitu juga? Modal habis, usaha mandek, terakhir balik ke Jepang lagi dengan alasan mencari modal lagi. Ada juga senior-seniorku dulu pernah bilang, abang dulu ya Wan ya, sama kayak kalian, niatnya palingnya 3 tahun 4 tahun udahlah pulang ke Indonesia. Terkadang apalah artinya gaji besar, duit banyak kalau jauh dari keluarga. Itu omongan abang dulu ya, kata dia. Tapi ternyata sekarang faktanya lihat, gak terasa abang udah 14 tahun. Ada yang udah sampai bahkan udah mau menginjakkan 20 tahun di Jepang. Awalnya kayak gitu juga, niatnya cuma cari modal beberapa tahun, habis itu pulang ke Indonesia untuk buka usaha. Faktanya nggak sadar sampai sekarang ya masih di sini gitu, masih di Jepang. Kenapa? Karena ya memang berat untuk meninggalkan gaji yang lumayan besar gitu loh. Ada juga seniorku satu lagi, di kampung bukan yang usaha dia udah nggak besar, dia udah punya grosir, dia udah punya kontrakan ada. Seniorku yang punya kontrakan ada, punya kos-kosan ada. Seniorku yang udah punya ladang sawit ada. Seniorku yang punya toko bangunan ada. Seniorku yang udah buka apotik ada. Tapi apakah dia di situ? Enggak. Usahanya jalan di sana di Indonesia, tetap jalan, ada yang jalankan. Tapi dia tetap di sini bekerja. Kata dia, ibaratkan gerdang 2 itu lebih kuat nanjak daripada gerdang 1. Jadi maksudnya usaha di Indonesia menghasilkan dan dia pun di sini kerja dengan gaji yang lumayan menghasilkan begitu. Walaupun ada beberapa orang bilang ya duit nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati. Iya, memang harta nggak dibawa mati gitu loh. Tapi kan kita punya anak penerus. Kita sebagai orang tua ya berharap jangan sampai anak-anak kita mengalami apa yang kita rasakan gitu. Apa itu? Memulai semuanya dari nol gitu. Mungkin beberapa teman-teman ada yang setuju bahwasanya kalau memulai sesuatu dari nol itu pahit. Katakanlah nggak ada yang memodalin gitu. Mau buka usaha nggak ada yang modalin, harus cari sendiri, kalau bahasa Jawa itu ngoret-ngoret sendiri gitu, ngais-ngais sendiri, sakit gitu. Makanya itu yang kita usahakan supaya anak kita, generasi penerus kita jangan merasakan apa yang kita rasakan. Makanya kita sekarang mati-matian gitu untuk mencari. Mudah-mudahan anak kita, generasi kita ke depan bukan menghabiskan tapi bisa mengembangkan gitu loh weh.
Jadi nanti kalian, khususnya teman-temanku yang lagi belajar bahasa Jepang, ataupun baru ada niatan mau kerja ke Jepang, ataupun nggak ke Jepang aja, ke luar negeri kemanapun, mau ke Korea, ke Arab, ke Jerman, ke Australia, ke Amerika, kemanapun itu, umumnya kalian itu bakal ngerasakan apa yang kurasakan ini. Pengen meninggalkan gaji yang udah gede tiap bulan kita terima, tiba-tiba kerja di sana dengan gaji segitu rasanya gimana gitu. Ya kita nggak munafik juga, kita butuh gitu loh. Karena aku sendiri pernah dengar ceramah Ustadz, katanya ya sebelum kita tawakal kita ikhtiar dulu gitu loh. Sebelum kita berserah diri kita usaha dulu gitu. Manusia diciptakan kan untuk berusaha. Kalau memang ada yang lebih baik, kenapa enggak gitu loh. Karena manusia memang diciptakan itu ya. Aku ingat dulu ceramah almarhum Zainuddin MZ, almarhum Ustadz Zainuddin MZ pernah bilang, manusia itu memang gak akan pernah menemukan garis finish dalam hal kepuasan gitu. Kalau manusia dalam hal kepuasan sudah menemukan garis finish, ya itu namanya dia udah mau mati gitu loh. Nanti kalian kalau udah berangkat ke Jepang, kalian ngerasain lah. Ini gambaran aja buat khususnya teman-teman yang akan berangkat gitu loh. Yang mana dibalik dari curhatanku ini, bukan aku sok menggurui kalian, bukan aku sok mau sok ngajari kalian, enggak. Cuma berdasarkan pengalamanku ya we ya. Ya tapi semua itu kembali ke kalian. Apa itu? Terkhusus buat teman-temanku yang akan berangkat ke Jepang ataupun ke negara lain lah. Kita belak-belakan aja ngomong. Kalau memang orang tua kita itu bukan orang kaya we, niatkan untuk menabung we. Jangan beralasan self reward, kebanyakan self reward kita nggak bisa nabung, kita nggak punya apa-apa. Jangan sampai kita pulang ke Indonesia cuma dapat capek sama kenangan doang, cerita. Boleh sekali-sekali self reward, boleh, tapi sekali-sekali gitu. Karena aku udah ngerasakan we. Aku dulu ya juga gak munafik juga, awal-awal ke Jepang terima gaji belasan juta ya kaget juga gitu, latah sampean. Beli kamera, beli MacBook, beli iPhone, beli GoPro, beli apalagi sampai sesuatu yang gak perlu pun gue beliin. Terakhir apa? Aku jual semua. Terakhir gak bisa nabung gitu loh we. Niatkan nabung, karena ya memang gak munafik juga mau sampai kapan kita kerja di negara orang ini gitu loh. Ya kan? Ya walaupun kita gak tahu kedepannya bakal kejadian apa gitu. Mungkin senior-seniorku juga beberapa orang ada yang lihat videoku ini, mereka juga pasti senyum-senyum sendiri sama apa yang ku bilang ini. Niatnya cuma 3 tahun 4 tahun, sampai detik ini malah bawa anak istrinya ke Jepang tinggal. Anaknya malah sekolah di Jepang jadinya. Banyak faktor yang membuat itu sebenarnya. Aku banyak dengar curhat dari omongan lah dari senior-senior. Ada yang bilang katanya ya karena gaji, ada yang bilang karena servis dalam artian apa gitu, servis kayak ngurus ini ngurus itu gitu. Banyak yang bilang katanya lebih simpel ngurus di Jepang gitu daripada negara sendiri. Negara sendiri ada uang admin lah, uang terima kasih lah, uang ini uang itu. Kalau nggak pakai uang urusan nggak lancar. Sedangkan kalau di Jepang beda. Di Jepang kalau dibilang gratis ya gratis, kalau memang ada bayar ya memang ada tarifnya bayar gitu. Hal-hal kayak gitu juga yang membuat, makanya banyak senior-senior kita di sini yang mereka itu sampai detik ini masih bertahan di Jepang dan ataupun di negara-negara lain kayak gitu. Karena mereka merasa mohon maaf nih, merasa lebih dimanusiakan gitu. Banyak sih yang bilang kayak gitu. Dalam segi fasilitas kesehatan lah, dari segi bantuan sosial lah, dari segi keamanan.
Ya banyak hal lah. Mungkin beberapa teman-teman nanti di kolom komentar ada yang pro, mungkin ada yang kontra juga. Yaitu kembali ke diri kita masing-masing, kayak mana kita nanggapinya ya. Cuman kurang lebih itulah yang kurasakan sekarang, itulah yang pengen ku sampaikan sama kalian sekarang. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar di kolom komentar, kita saling memberikan saran, masukan kayak mana baiknya. Karena jujur ya we ya, sebelum video ini ku akhiri, jujur dari lubuk hati paling dalam, aku mikir ya aku mau sampai kapan gitu kerja di sini, itu mau sampai kapan? Aku mau sampai kapan jauh dari keluarga, itu mau sampai kapan? Aku mau sampai kapan gitu saudara nikah, saudara sunatan, saudara meninggal, aku gak bisa datang, itu mau sampai kapan gitu. Jujur ya aku pingin pulang, aku pingin cari rezeki di kampung halamanku sendiri gitu. Cuman ya gimana gitu loh. Aku balik ke kampungku pun ya cuma jadi apa yang dibilang ya, cuma nyemak-nyemaki doang gitu loh. Cuma nyemak-nyemaki doang. Cuma yang ada ngabis-ngabiskan beras di rumah gitu. Orang tua kenapa-napa gak bisa bantu. Gimana? Aku pengen pulang gitu. Mau sampai kapan aku tinggal di kampung orang kayak gini? Culture shock, budayanya beda, kehidupannya beda. Jadi jangan sangka kalian aku pribadi di sini, wah Wawan betah ya kerja di Jepang. Aku bukan betah coy. Aku bukan betah we. Aku itu butuh. Sehat-sehat kalian. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.